Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi tentang permainan tradisional, yaitu permainan lompat tali dan permainan layangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Devinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan lompat tali. Permainan lompat tali banyak ditemukan hampir di seluruh Indonesia dan biasanya identik dimainkan oleh anak-anak perempuan. Tetapi meskipun mudah ditemukan dan hampir dimainkan di seluruh Indonesia, nama permainan lompat tali ini di setiap daerahnya itu berbeda-beda. Seperti di Provinsi Riau, mereka menamakannya lompat tali ini dengan tali merdeka. Dikarenakan di daerahnya itu pendukung kebudayaan Melayu. Nah, inti dari permainan ini adalah melompat tali karet yang tersimpul, dan penamaan permainan ini ada kaitannya dengan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan pemain itu sendiri, khususnya pada lompatan yang terakhir. Pada lompatan yang terakhir, tali didengangkan oleh pemegangnya setinggi kepalan tangan yang diajukan ke udara. Kepalan tangan ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh para perjuang kita ketika mengucapkan kata merdeka. Maka dari itu, orang-orang atau anak-anak yang ada di Provinsi Riau, mereka menamakannya dengan tali merdeka. Nah, gerakan tangan yang menyerupai simbol kemerdekaan itulah yang kemudian dijadikan nama permainan yang bersangkutan. Tetapi kapan dan dari mananya permainan tali merdeka ini sulit diketahui secara pasti. Namun, dari nama permainan itu sendiri, kita dapat menduga bahwa permainan ini muncul dan dibuat ketika pada zaman penjajahan. Selanjutnya, pada poin kedua, yaitu tentang pemain dan peralatan yang digunakan pada saat bermain. Yang pertama yaitu pemain. Nah, pemain tali merdeka atau lompat tali ini biasanya itu berjumlah 3-10 orang. Dan pemain ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang 2 orangnya itu menjadi pemegang karet dan yang lainnya menjadi pelompat karet. Biasanya permainan ini dilakukan oleh kaum perempuan yang masih berusia antara 7-15 tahun. Yang poin kedua yaitu tentang peralatan permainan. Nah, pada permainan lompat tali itu biasanya digunakan karet-karet gelang yang dianyam panjang. Cara menganyamnya itu dengan menyambungkan 2 buah karet pada 2 buah karet lainnya hingga memanjang, dan panjangnya itu sekitar 3-4 meter. Mengapa dalam menganyam tali karet ini menggunakan 2 buah karet? Karena jika kita menggunakan 1 karet itu akan mudah putus jika terkena anggota tubuh pemain. Nah, karet-karet gelang ini biasanya ditemukan pada pembungkus makanan atau sebagai pengikat makanan. Karet-karet gelang ini berbentuk bulat. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Dan materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Hazimah. Saya akan menjelaskan materi tentang aturan permainan dalam permainan lompat tali. Dalam permainan lompat tali sendiri ini tergolong sederhana karena hanya melompati anyaman karet dengan ketinggian tertentu. Jadi dalam aturan permainan lompat tali ini sendiri, yaitu jika pemain dapat melompat tali karet tersebut, maka ia akan tetap menjadi pelompat hingga merasa lelah dan berhenti bermain. Sedangkan namun apabila gagal sewaktu melompat, pemain tersebut harus menggantikan posisi pemegang tali hingga ada pemain lain yang juga gagal dan menggantikannya posisinya. Dalam permainan lompat tali ini sendiri ada beberapa ukuran ketinggian tali karet yang harus dilompati, yaitu 1, tali berada pada batas lutut pemegang tali. Yang kedua yaitu tali berada sebatas di pinggang. Sewaktu melompat pemain tidak boleh mengenai tali karet, sebab jika mengenainya maka ia akan menggantikan posisi pemegang tali. Yang ketiga yaitu posisi tali berada di dada pemegang tali. Jika pada posisi dianggap cukup tinggi ini, pemain boleh mengenai tali sewaktu melompat, asalkan
lompatannya berada di atas tali dan tidak terjerat. Yang keempat yaitu posisi tali sebatas telinga. Yang kelima yaitu posisi tali sebatas kepala. Yang keenam yaitu posisi tali 1 jengkal dari kepala. Yang ketujuh yaitu posisi tali 2 jengkal dari kepala. Dan yang terakhir yang ke-8 yaitu posisi tali seacungan atau hasta pemegang tali. Manfaat permainan lompat tali itu sendiri bagi anak yaitu: 1. Memberikan kegembiraan pada anak. Yang kedua, melatih semangat kerja keras pada anak-anak untuk memenangkan permainan dengan melompat berbagai tahap lompatan tali. Yang ketiga yaitu melatih kecermatan anak, karena untuk dapat melompat tali, terutama pada posisi tinggi, kemampuan anak untuk memperkirakan tinggi tali dan lompatan yang harus dilakukannya akan sebagai pembantu keberhasilan anak melompat tali. Yang keempat yaitu melatih motorik kasar anak yang sangat bermanfaat untuk membentuk otot yang padat, fisik yang kuat dan sehat. Yang mengembangkan lompatan ini juga bermanfaat menghindarkan anak dari resiko mengalami obesitas. Yang kelima yaitu melatih keberanian anak dalam mengasah kemampuannya untuk mengambil keputusan. Jadi hal ini karena untuk melompat tali dengan ketinggian tertentu membutuhkan keberanian untuk melakukannya. Anak juga harus mengambil keputusan apakah akan melompat atau tidak. Yang keenam yaitu manfaatnya yaitu menciptakan emosi positif bagi anak. Sebab ketika bermain lompat tali, anak bergerak, berteriak, dan tertawa. Gerakan tawa dan teriak ini sangat bermanfaat untuk membuat emosi anak menjadi positif. Yang ketujuh yaitu menjadi media bagi anak untuk bersosialisasi. Jadi dari lompatan tali ini bisa melatih anak belajar bersabar, menaati peraturan, berempati, dan menempatkan diri dengan baik di antara teman-temannya. Yang terakhir yaitu membangun sportivitas anak. Jadi dalam permainan ini bisa melatih anak untuk memperoleh sportivitas ketika harus menggantikan posisi pemegang tali ketika ia gagal melompat tali. Selanjutnya yaitu cara bermain dalam lompat tali. Satu yaitu sebelum bermain, para pemain harus melakukan hum pimpa agar bisa mengetahui mana yang melompat dan mana yang memegang tali. Yang kedua, jika pemain menjadi pemegang tali, melakukan bingsut. Yang ketiga yaitu kedua pemain yang menjadi pemegang tali merentang tali karet dan pemain harus melompatnya satu persatu. Yang keempat yaitu posisi tali karet dinaikkan ke dada, lalu ke dagu, ke telinga, ke ubun-ubun, ke tangan yang diangkat ke atas dengan kaki yang berjinjit. Yang terakhir yaitu pemain yang tidak berhasil melompati tali karet harus menghentikan permainannya dan menggantikan posisi pemegang tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Laula Lutfia Rahma dengan NIM 2101031101156. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang nilai budaya dari permainan lompat tali. Nah, permainan yang disebut juga dengan tali merdeka ini mengandung nilai kerja keras, ketangkasan, kecermatan, dan juga sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat pemain yang berusaha agar dapat melompati tali dengan berbagai macam ketinggian. Nah, untuk nilai ketangkasan dan kecermatan tercermin dari usaha pemain untuk memperkirakan antara tingginya tali dengan lompatan yang akan dilakukannya. Ketangkasan dan kecermatan dalam bermain hanya dapat dimiliki jika seseorang sering bermain atau berlatih melompat tali merdeka. Sedangkan nilai sportivitas tercermin dari sikap pemain yang tidak berbuat curang dan bersedia menggantikan pemegang tali jika melanggar peraturan yang telah ditentukan dalam permainan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional layangan atau layang-layang.
Nah, layang-layang adalah salah satu jenis permainan tradisional yang diterbangkan ke udara dengan memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. Tentunya permainan layang-layang banyak sekali digemari di kalangan masyarakat, mulai dari anak kecil, dewasa, bahkan orang tua. Tapi sedikit orang yang ingin mengetahui dan bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang sejarah, budaya, dan juga permainan layang-layang itu sendiri. Nah, akan lebih baik jika orang-orang dapat mengetahui tentang layangan itu sendiri agar dapat memahami makna dan sejarah layangan itu sendiri. Terima kasih, perkenalkan nama saya Safa Kevino dengan NIM 2101031110149. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, yaitu tentang asal-usul layangan atau layang-layang merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Banyak orang mengira bahwa layang-layang ini ditemukan atau berasal dari negara Jepang, Cina maupun Mesir. Namun faktanya layangan ini sudah ada di Indonesia. Sebagai bukti yaitu ditemukannya lukisan di Gua Muna, Sulawesi Tenggara yang diperkirakan berumur yang sudah ada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Permainan ini digemari oleh hampir semua kalangan di Indonesia. Selain layangan berbentuk persegi empat atau juga bentuk layang-layang, di Indonesia juga banyak modifikasi layang-layang, seperti layang-layang yang diperlombakan tidak bentuk layang-layang tersebut adalah bentuk layang-layang 3 dimensi yang tidak menggunakan benang biasa namun lebih menggunakan tali tambang dikarenakan layang-layangnya sangat besar. Kemudian juga dimainkan oleh beberapa orang dewasa. Selanjutnya ialah jenis-jenis layangan yang sering digunakan di Bali. Ada 3 jenis, yaitu bisa disebut juga ini layang-layang tradisional ataupun gimana. Yang pertama adalah layang-layang daun nangka. Layang-layang ini berasal dari bahan dasar daun nangka kemudian yang dikeringkan. Kemudian yang kedua ada layang-layang daun jati, dan yang ketiga ada layang-layang daun dadap. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu cara bermain layangan. Yang pertama itu ambil benang dan ikatkan pada bagian bawah layangan. Yang kedua bentuk segitiga, lalu ikatkan pada benang tunggal. Yang ketiga ambil cara untuk dapat menarik layangan dan tariklah hingga mendapat angin yang besar. Lakukan terus hingga layangan itu dapat naik. Yang keempat yaitu untuk menentukan pemenang dalam permainan ini tergantung layangan yang dimainkan. Ada layangan aduan, yaitu layangan kecil tanpa ekor yang diadu dengan layangan lain. Ada pula layangan hias yang penilaiannya berasal dari juri. Biasanya Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat bermain layangan untuk tumbuh kembang anak. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan, yaitu bisa dibuat sebagai olahraga juga permainan layangan. Yang kedua yaitu sarana bersosialisasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan mental. Yang keempat yaitu meningkatkan kreativitas anak. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.